di rumah asal muasalnya Setia-Hati Terapi. Tapi tidak baik kalau kita tidak berbicara bagaimana kok kena Esa Terapi secara begini. Esa Terapi yang semula bernama Setia-Hati Pendak Sporokop, yang kemudian berubah nama menjadi Setia-Hati Pemuda Sporokop. Ini didirikan oleh beliau Bapak Arjo Utomo pada tahun 1922 dan berkembang 1924 dan sampai sekarang. Siapa Arjo Utomo? Arjo Utomo adalah seorang patriotik, seorang perintis, dinamakan oleh pemerintah sebagai seorang perintis kemerdekaan. Karena hidupnya beliau di zaman penjajahan, dan beliau ini sangat kuat, sangat katakan betul sekali dalam melawan penjajah Belanda. Sampai-sampai beliau bekerja itu selalu keluar karena keaktifannya melawan penjajah, sehingga beliau ini sering keluar masuk penjara. Mau di penjara selama akan dibuang ke Diko tidak jadi, karena sudah menjalani di penjara itu sudah ada 3 tahun. Mulai tahun 25 terus beliau itu keluar masuk penjara, sehingga latihan-latihan Esa Terapi seringkali diteruskan oleh anak didiknya yang dikatakan pada saat itu ada teman-teman sahabat-sahabatnya. Itu kejadian itu. Nah, beliau ini tahun 38 sudah menderita sakit, ibaratnya sudah tidak bisa melatih, tapi anak didiknya, sahabatnya, temannya itu sangat setia dan meneruskan pendidikan itu. Tahun 42 waktu Jepang masuk, maka Esa Terapi disepakati di dalam katakan itu musyawarah bersama-sama kadang-kadang Esa Terapi kala itu, atas usul yang namanya Suratmo Surangpati, tokoh Indonesia Muda, mengusulkan SAPSC, Esa Pemuda Sporokop, dirubah namanya menjadi Setia-Hati Terapi. Esa Terapi itu mulai tahun 53, setelah tidak perguruan, akhirnya menjadi organisasi persaudaraan. Jadi Esa Terapi itu bertumpu pada paseduluran. Ini terbukti waktu saya kecil di Surabaya ada Esa Terapi dipimpin oleh Pak Darsono Arjindro. Kemudian di Mojokerto ada Esa Terapi dipimpin Pak Wedono. Di Madiun ada Esa Terapi dipimpin Pak Arjo Utomo, Pak Tomo Mangkujoyo. Nah, kemudian di Solo ada Esa Terapi dipimpin Makmur Taji. Ada di Jogja yang dipimpin oleh Pak Sayo. Ini tidak ada hitam di atas putih sebagai hitam. Tapi tujuan utamanya sana, untuk didik, menjadikan manusia betul-betul tak ada salah. Bagaimana mencapai ini? Ya, melalui pencaksilat. Kalau melalui pencaksilat, ternyata pencaksilat identik pendekar. Pendekar itu identik orang yang selalu membela kaum yang lemah. Kalau penjajah, melawan penjajah. Kalau gitu saya tarik baik. Loh, terus ilmunya apa? Ilmunya mengenal jati dirinya sendiri. Karena setelah mengenal jati dirinya sendiri, kita tidak akan sulit mengenal orang lain. Karena orang mengenal jati diri berarti harus mengakui kelebihan dan kekurangannya. Berarti persaudaraan itu menjadi rangkaian antara Esa Terapi sebagai cabang. Iya, hubungannya. Jadi saya dengan Surabaya, saya dengan Jakarta, saya merasa tidak lebih. Hanya ada rasa saling menghormati. Kelebihan bagaimana? Belum tentu yang Jakarta itu lebih rendah. Enggak, itu perguruan. Kita bukan perguruan. Kita senang
saudara Jakarta, saudara di Bandung, lebih hebat senang. Bedanya situ. Hubungannya yang benar persaudaraan. Lalu tenggang rasa, hormat menghormati, itu yang jadi.